Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahratul Ahisyaid. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang mimpi saya untuk menjadi seorang instruktur keterampilan, lebih tepatnya instruktur khusus keterampilan rumah tangga. Khususnya itu mengajarkan menjahit dan memasak. Dan bagaimana etika serta estetika profesional itu diterapkan dalam profesi saya. Mari kita mulai. Menjadi instruktur kursus keterampilan rumah tangga bukan sekadar mengajar cara memasak atau menjahit. Ini adalah tanggung jawab untuk memperdayakan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan generasi muda, agar memiliki kemandirian dan keterampilan hidup yang bermakna. Saya memilih profesi ini karena 3 alasan utama. Yang pertama, saya percaya bahwa keterampilan rumah tangga adalah life skill yang esensial, namun sering terabaikan dalam pendidikan formal. Yang kedua, saya ingin berkontribusi meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia melalui pendidikan praktis. Dan yang ketiga, profesi ini memungkinkan saya berbagi pengetahuan sambil terus belajar dan berkembang bersama komunitas. Dalam menjalankan profesi ini, saya menggunakan etika profesional sebagai landasan saya untuk membangun kepercayaan dengan peserta didik. Mari kita lihat bagaimana etika ini diterapkan dalam praktiknya. Pertama, integritas dan kejujuran. Saya akan selalu menyampaikan informasi yang akurat, mengakui ketika saya tidak tahu sesuatu, dan tidak pernah mengklaim keahlian yang tidak saya miliki. Yang kedua, menghormati peserta didik. Setiap peserta didik memiliki latar belakang dan kecepatan belajar yang berbeda. Saya akan bersikap sabar, empati, dan tidak membeda-bedakan kita berdasarkan apapun. Yang ketiga, profesionalisme dan komunikasi. Menggunakan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Menjaga privasi peserta dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman. Dan yang keempat, komitmen terhadap pengembangan diri. Saya akan terus mengupdate pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, workshop, dan belajar dari pengalaman. Selain etika, estetika juga berperan penting dalam keberhasilan kursus. Estetika profesional bukan hanya tentang visual atau penampilan luar, melainkan juga bagaimana proses kursus itu berjalan dengan menyenangkan dan bermakna. Yang pertama, penampilan diri. Saya akan selalu berpakaian rapi, bersih, dan sopan. Sebagai instruktur, penampilan saya akan contoh pertama bagi peserta tentang pentingnya kerapian dan kebersihan. Yang kedua, lingkungan belajar yang estetis. Ruang pelatihan akan ditata dengan rapi, bersih, dan nyaman. Peralatan tersusun sistematis membuat peserta mudah mengakses dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, materi ajaran yang menarik. Saya akan merancang modul pembelajaran yang tidak hanya informatif, tapi juga visual menarik dan mudah diikuti. Yang keempat, metode pengajaran yang terstruktur. Setiap sesi akan memiliki pembukaan yang jelas, demonstrasi yang sistematis, dan kesimpulan yang bermakna. Gerakan dan penjelasan saya akan mencerminkan ketelitian dan keanggunan dalam setiap teknik yang diajarkan. Mengapa etika dan estetika profesional itu penting bagi profesi saya? Karena sebagai seorang instruktur, saya tidak hanya mengajarkan tentang keterampilan teknis, namun dalam proses mengajarnya, saya juga mengembangkan karakter dan membangun kepercayaan, serta menginspirasi perubahan. Ketika etika dan estetika profesional itu dipadu menjadi satu, maka saya tidak hanya menjadi seorang instruktur yang kompeten, namun saya juga bisa menjadi role model bagi peserta didik saya. Itulah komitmen saya sebagai etika dan estetika profesional sebagai kompas saya. Saya yakin dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.